Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah Yesus bangun dan bertindak. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 8 ayat 22 sampai 25 dan di dalam ayat 24 berkata demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah bukanlah Allah yang hanya duduk di atas tata dalam kemuliaannya di surga. Tetapi Yesus yang kita sembah adalah Allah yang turun dari tahtanya, bangun dan bertindak dalam kehidupan kita untuk mengerjakan perkara-perkara besar dan luar biasa. Hidup Kristen adalah hidup yang berkemenangan, karena kita memiliki kepastian bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerjakan mujizat. Ada banyak orang hari-hari ini sedang ada dalam bahaya, dan ada kecenderungan ketika orang ada dalam bahaya, mereka tidak memiliki pengharapan dan kepastian. Tetapi bagi kita orang percaya, tahu bahwa Yesus Tuhan kita adalah Allah yang bangun dan bertindak ketika kita sedang ada dalam bahaya. Yesus bukan hanya melihat kita dari surga, tetapi dia melangkah turun dari surga, mengulurkan tangannya, bertindak dan mengerjakan mujizat. Dia bergerak, menghentikan angin badai, meredakan gelombang dan menghardik segala kekacauan yang terjadi di dalam hidup kita dengan berkata, "Diam, tenanglah, dan jangan takut." Jadi dari ayat-ayat bacaan kita hari ini, kita dapat belajar beberapa hal yang luar biasa yang Yesus kerjakan, yaitu Yesus bangun dan bertindak ketika murid-muridnya dalam keadaan terjepit. Yesus bangun dan bertindak ketika kita ada dalam keadaan terjepit. Ketika sudah tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita, berarti tangan Yesus sendiri yang akan menyelesaikannya. Itu sebabnya tidak ada tempat bagi keputusasaan di dalam Kristus. Tidak ada tempat bagi kekecewaan di dalam Tuhan. Karena jika tidak ada yang bisa menolong kita, berarti Yesus sendiri yang akan datang, menolong dan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Yesus bangun dan bertindak ketika murid-muridnya memanggil dia. Ketika Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya, Yesus tidak berlama-lama lagi. Dia langsung bangun dan bertindak. Jadi seringkali Yesus tidak bertindak. Seringkali Yesus tidak berbuat apa-apa, bukan karena kondisi masalah kita yang terlalu parah, bukan situasinya yang terlalu berat, bukan karena Yesus tidak sanggup untuk mengerjakan mujizat. Tetapi kalau Yesus tidak berbuat apa-apa dalam hidup kita, itu karena kita tidak memanggil Dia, karena kita tidak berharap kepadanya, karena kita tidak berseru dan tidak menantikan kuasa mujizatnya. Yesus bukanlah Tuhan yang selalu memaksakan kehendaknya, tetapi Dia adalah Tuhan yang lemah lembut. Karena itu Dia menunggu sampai hati kita terbuka. Dia tunggu sampai kapan kita mau berseru kepadanya. Yesus bangun dan bertindak ketika keadaan sudah tidak terkendalikan, maka disitulah Yesus akan bertindak. Selama kita masih bisa mengendalikan masalah dan persoalan kita harus tetap mengerjakan bagian kita dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kita harus bertindak dan Tuhan yang akan menyertai. Ketika Tuhan tahu batas akhir kekuatan kita, Tuhan mau kita diam dan Dia sendiri yang akan berperang gantikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tidak mampu menolong kita, melainkan Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi kuat. Tetapi pada saat betul-betul kita sudah tidak mampu,
Dia tidak akan berlama-lama menolong kita. Dia akan segera bangun dan bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah tertidur, Engkau Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau senantiasa berjaga, Engkau bangun dan Engkau senantiasa siap untuk bertindak atas hidup kami di saat kami terjepit, di saat kami menghadapi jalan buntu, di saat kami tidak memiliki pengharapan. Engkau senantiasa sedia menolong kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena itu biarlah Engkau tetap menguatkan dan memampukan kami untuk kami terus berdiri teguh, untuk kami terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri, sampai kami boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh melihat pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.